Tak lama setelah bercengkerama akan angan-angan dan cita-citanya ingin menguasai dunia, ternyata, perjalanan mereka disambut hangat oleh Wang Fan alias si Raja Harimau Perak. 真有胆量，阴虎王，哎，有他们的支持，再袭天妖族。他为什么在这里？我们九阳霸刀族第三可是亲自围压神城。 Lantas mereka pasukan berkuda ini terkejut, kok tiba-tiba Raja Harimau ada di sini? Bukankah Raja Harimau telah mundur dari kota suci? Sebab master dari kelompok mereka ini sudah mengunci segala sudut pintu masuk. Nah, jadi pertanyaannya kenapa Raja Harimau bisa ada di sini? 第三可是亲自围压神城，无人能出城的。他为什么在这里？ Namanya juga kabar coy, kadang banyak hoaxnya ya kan? Pada sejatinya, tujuan Wang Fan ingin mencari yang namanya Jinwu. Kebetulan sekali bertemu dengan kutu-kutu si penjaga Dewa Pedang yang berasal dari klan Pedang Tirani 9 Matahari. Di sini Raja Harimau marah kepada mereka yang sok arogan di hadapannya. Selebihnya lagi, mereka penjaga Dewa Pedang sudah memasuki kawasan kekuasaan ras manusia. Hal itu tak bisa dibiarkan begitu saja. Ditambah lagi Wang Fan mencium ada sebuah benda unik pada mereka. Kelompok ini pun juga tak takut coy akan cerita kehebatan si Raja Harimau Perak. Mereka yang penasaran mencari tahu seberapa besar sih kekuatan Raja Harimau, sehingga terjadilah. Hanya dengan sekali hentakan mereka semua terbongkang tak berdaya. Sementara Wang Fan mendapatkan benda unik yang nilainya tidak bisa diukur dengan uang. Yakni benda yang bernama tombak emas. Ya, benda ini berasal dari kelompok gagak emas coy. Nantinya dengan tombak ini, Wang Fan sangat yakin Jinwu dapat ia kalahkan. Para kelompok ini tak berdaya lagi coy, sebab Wang Fan menghapus dantian dan juga merusak meridian mereka. Alasan kenapa mereka ini tidak dibunuhnya, karena Wang Fan mendapatkan tombak emas dari klan Pedang Tirani 9 Matahari. Hal itulah mengapa Wang Fan sedikit iba terhadap mereka. Setelah melanjutkan perjalanan yang cukup jauh, Wang Fan melihat sebuah kapal yang sedang parkir di pulau kecil tak bernama ini. Ya, mereka adalah Jinwu dan bawahannya. Sekali lagi Mimin ingatkan Jinwu berasal dari gagak emas coy. Wang Fan pun menanyakan kepada Jinwu bahwa Jinwu sudah tahu alasan kenapa ia berada di sini. Dengan comelnya Jinwu menjawab bahwa dirinya tidak tahu. Sontak saja Wang Fan alias si Raja Harimau ini menjelaskan bahwa kakek Dekan tidak tertarik sedikit pun atas ajakan bertarung hidup dan mati melawannya. Sehingga Wang Fan dengan hormat meminta Jinwu untuk kembali saja. Namanya juga penjahat coy. Jinwu tetap akan pendiriannya. Malahan Jinwu menyuruh Raja Harimau untuk tidak ikut campur urusan mereka. Maka dengan itu juga, tidak ada cara lain selain bertindak. Jika tidak bisa secara halus, maka sangat terpaksa Wang Fan mengusir Jinwu secara paksa. Tentunya dengan pertarungan. Dengan sekejap bawahan Jinwu mencoba menyerang Wang Fan sembari mengatakan bahwa orang daratan adalah sampah. Hanya dengan kekuatan jarinya, orang tersebut KO. Setelah KO-nya orang itu, Wang Fan pun mengatakan, mari bertarung. Dan mari kita katakan bersama-sama. Sehingga terjadilah. Kekuatan jari Wang Fan mampu membuat telapak tangan Jinwu terluka akibat bakaran yang ditimbulkan oleh kekuatan maha dahsyat pada diri Wang Fan. Hal itu membuat Jinwu semakin meronta-ronta. Ia mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk membinasakan yang namanya Raja Harimau Perak.
Alhasil Wang Fan sangat kewalahan saat di sini coy. Begitupun dengan Jinwoo, ia mengakui akan bakat Raja Harimau. Sebab baru kali ini ia bertemu yang kekuatannya berada di ranah kolam hati roh ungu tahap awal, sebegitu lamanya bertahan saat bertarung dengannya. Jinwoo yang berada di ranah lubang emas ilahi melakukan pertarungan dengan tidak fair. Wang Fan yang notabene-nya berada di bawahnya malah dikepung oleh pasukan Jinwoo. Disinilah Wang Fan mengeluarkan kartu asnya, yakni tombak emas. Tombak milik kelompok gagak emas, sehingga Jinwoo dapat ia atasi dengan mudah. Karena merasa tak sanggup lagi, Jinwoo memilih lari dari medan pertempuran. Yo, kita katai Jinwoo bersama-sama. Dasar pecun dang. Wang Fan mencoba mengejar namun tak bisa karena mereka sudah duluan naik ke kapal mereka. Namun Wang Fan sempat mengingatkan kepada mereka untuk tidak datang lagi ke sini, ke pulau ras manusia. Jika berani, maka balasannya sebuah kematian. Sementara Jinwoo untuk sementara waktu ia akan memulihkan kondisinya dulu. Jika sudah pulih, ia berniat akan mendatangi Raja Harimau kembali dengan tujuan balas dendam dan merebut kembali tombak emas milik kelompok mereka. Sementara Yao Guo dan kawan-kawan ingin on the way menuju ke Akademi Huajing. Tentunya untuk memenuhi janji pertarungan melawan Wang Fan dari segi pemahaman. Sementara si Yu Jin sedikit khawatir setelah melihat tuannya Yao Guo yang terlalu berambisi. Takutnya hasil tidak sesuai harapan. Sebab Yui Jin tahu Wang Fan bukan sembarang orang. Wang Fan adalah pondasi di Akademi Huangjin atau ras manusia. Singkatnya, Yao Guo sudah berada di Akademi Huangjin. Dengan sombongnya, Yao Guo meminta Wang Fan menyerah saja. Sebab ia yakin Wang Fan tidak akan dapat memahami golongan kertas yang ia berikan sebelumnya. Jawaban Wang Fan simpel coy. Jadikan aku rajamu dan kamu sebagai pembantuku. Bukan hanya jadi pembantu ia seorang, tapi pembantu seluruh murid di akademi ini. Yao Guo tak terima begitu saja. Ia pun blak-blakan mengatakan kepada Wang Fan untuk menyerah saja, sebab golongan kertas tersebut berhasil ia curi dari tangan Wang Fan. Hal itu membuat murid lainnya pun merasa geram akan Yao Guo. Mereka menganggap bahwa tuan muda dari klan iblis surgawi sangatlah licik. Di sini sempat adu mulut, mereka ras manusia dengan kebenarannya, sementara ras iblis surgawi dengan kesombongannya. Karena situasi semakin rumit, akhirnya Wang Fan angkat bicara bahwa siang sebelum golongan tersebut hilang, dirinya sudah memahami isi golongan tersebut, yakni teknik Dharma yang diciptakan oleh ranah bela diri ke-7. Nama lengkap teknik tersebut ialah teknik Dharma cahaya tingkatan setelah bela diri emas, di mana semua orang di sini hanya tahu ranah terkuat ialah ranah bela diri emas. Wang Fan yang memahami golongan tersebut tahu bahwa di atas ranah bela diri emas ternyata masih ada lagi coy, yakni Dharma cahaya. Yao Guo yang penasaran ia bertanya, apa nama teknik lain dari yang diucapkan tadi? Namanya adalah harimau di dunia. Ras iblis mendengar nama itu merasa lucu, sehingga mereka tertawa sejadi-jadinya. Wang Fan telah dianggap mengarang cerita. Padahal di dalam benak mereka sangat khawatir coy. Jika Wang Fan benar-benar bisa memahami, maka bertanda lampu kuning terhadap ras iblis surgawi. Ditambah lagi Yao Guo menolak akan kalah, sebab jika ia kalah akan menjadi budak Wang Fan. Wang Fan membalas dengan tawa, sembari mengatakan bahwa Yao Guo salah satu wanita konyol yang peak, alias pendek akal. Wang Fan belak-belakan mengatakan bahwa Yao Guo menyembunyikan kekalahannya di hadapan semua orang yang ada di sini. Bibi pun yang mendengar itu, ia sangat geram atas tingkah laku Wang Fan coy. Namun di balik kegeramannya itu, tersimpan rasa penasaran. Sebab master bela diri emas saja hanya sedikit memahami isi golongan kertas ini. Wang Fan malah lancar mengucapkan isinya. Artinya Bibi secara tak sadar mengakui bahwa Wang Fan memahami isi golongan kertas tersebut. Akhirnya Bibi meminta waktu kepada Wang Fan untuk sementara menang atau kalahnya dalam pemahaman golongan ini belum ditentukan. Selagi menunggu kedatangan master bela diri emas. Nantinya Bibi akan menanyakan tentang kebenarannya. Apakah benar yang diucapkan oleh Wang Fan sebelumnya atau jangan-jangan Wang Fan hanya mengarang? Ya, Wang Fan menerima permintaan Bibi, tapi ingat akan perjanjian. Jika mereka mengingkari maka tahu akibatnya. Sebab sebentar lagi, Raja Harimau Perak pasti akan dapat mempelajari teknik gulungan tersebut.
Padahal Raja Harimau itu dirinya sendiri. Singkatnya, Yao Gu dan lainnya sudah berada di markas ras iblis surgawi. Di sini mereka mengakui bahwa Wang Fan benar-benar memahami golongan tersebut. Ditambah lagi Guiyin dan serigala iblis ini coy. Mereka sebelumnya juga pernah memahami isi golongan tersebut namun hanya paham sedikit. Misteri pun akhirnya terpecahkan, di mana Bibi akhirnya tahu alasan kenapa Raja Harimau naik level secara drastis. Hal itu karena bersangkutan dengan Wang Fan. Bibi yakin Raja Harimau telah dibantu oleh Wang Fan dalam kultivasinya. Sampai sini Yao Gu berniat untuk membunuh Wang Fan, sebab jika dibiarkan hidup, maka akan berabe urusannya. Bibi mencoba menenangkan untuk tidak tergesa-gesa. Alangkah baiknya di waktu mendatang, Wang Fan mereka sandra saja. Nah, dengan itu, maka Wang Fan mau tidak mau akan mengajari Yao Gu dalam kultivasi agar naik level dengan cepat. Ditambah lagi kedatangan Jinwo hanya menunggu waktu saja. Mereka tidak tahu coy, bahwa Jinwo sudah kocar-kacir dijegal Wang Fan saat di pulau kecil sebelumnya. Saat ini Wang Fan berhasil menerobos coy, yang sebelumnya berada di ranah kolam hati roh ungu tahap awal, kini sudah berada di ranah kolam hati roh ungu penyempurnaan. Sebentar lagi ia akan berada di titik akhir. Hal itu ia ungkapkan langsung terhadap Xiao Bai. Di sini Xiao Bai juga banyak menceritakan kehidupannya dari menjaga kemasyhuran umat manusia, dan yang terutama Xiao Bai menjaga kakek Dekan dari ancaman para musuhnya. Ya, kakek Dekan diam-diam ternyata juga menerobos dan berada dalam masa pemulihan. Sehingga sampai sini kakek Dekan tak terlihat lagi batang hidungnya. Dekan Chen yang kemampuannya sedikit delay. Ya, arti delay di sini sedikit lamban daripada yang lainnya, namun perlahan mulai menunjukkan progres yang baik. Menurut kabar, Dekan Chen juga berhasil menempa tulang emas di tangannya. Sementara wakil dekan, yakni Kakak King, mulai menerobos ke ranah kolam hati roh ungu. Dan kabarnya Kakak King juga menempa tulang emas di seluruh bagian tubuhnya. Begitupun dengan Qian, kakek dekan dan Wang Fan. Melihat kekuatan saat ini, sepertinya ras manusia sudah sangatlah kuat coy. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Wang Fan sangat yakin, kelak tidak ada satu orang pun yang berani lagi mengganggu ras manusia. Selama ini Wang Fan sadar mereka dari ras manusia hanya diam saat diinjak-injak oleh kelompok musuh. Di sini sempat berinisiatif untuk memberontak, namun berkaca lagi terhadap komposisi yang dimiliki saat ini oleh ras manusia coy. Praktisi pertama dan kedua tidak hadir selama huru-hara ini berlangsung. Ya, jika Wang Fan memaksakan, meski ditopang oleh kekuatan kakek dekan dan lainnya, sepertinya masih sangat sulit coy. Meskipun menang, angka kematian pasti tak sedikit menyelimuti umat manusia kelak. Nah, alasan itulah kenapa Wang Fan sampai memutar otak memikirkan hal ini. Kalau persentase kemenangan sih masih berpihak pada ras manusia. Namun itu tadi masalahnya. Peluang bertahan hidup di kemudian hari bagi ras manusia juga harus diperhitungkan secara matang. Saat ini ras manusia sudah kehilangan 2 orang, yakni praktisi pertama dan kedua. Sementara kubu lawan kehilangan 4 orang. Sehingga ras manusia dan para musuh-musuhnya saling waspada, alias tidak berani duluan menyalakan api pertempuran. Di sini juga terucap nama Li Jihua. Wang Fan berencana untuk mengalahkan Li Jihua lalu menangkapnya. Kabarnya Li Jihua masih berada di kota suci dengan membawa pasukan kurang lebih dari 100 prajurit. Sepertinya Wang Fan ingin berniat agar secepatnya menyerang Li Jihua. Singkatnya, Wang Fan menyambut kedatangan Jenderal Tie. Di sini semua murid Huang Jin terkesima akan karisma yang dipancarkan oleh jenderal ini. Kemudian Wang Fan dan jenderal ini berdiskusi di sebuah ruangan spesial. By the way, Jenderal Tie juga alumni akademi ini, sehingga jenderal menyuruh Wang Fan untuk tidak terlalu segan terhadapnya. Ya, meski dia seorang jenderal, namun ia meminta Wang Fan menganggapnya sebagai senior saja. Sebelum masuk ke inti pembahasan, pertama-tama jenderal memuji atas kehebatan Wang Fan saat berhadapan Yao Gu dalam adu kejeniusannya. Selain itu, jenderal juga mengetahui sisi lain Wang Fan ini, yakni pemuda berbakat yang sulit ditebak. Ya benar, selama ini Wang Fan adalah kunci keberhasilan Akademi Huang Jin dalam menghadapi masalah yang tak pernah padam ini. Jenderal pun menyarankan agar sekiranya Wang Fan kelak memperlihatkan keahliannya dalam bela diri. Hal itu bertujuan agar kemampuan Wang Fan terekspos oleh teman, kerabat, dan lainnya. Sampai saat ini banyak murid akademi mengira Wang Fan hanyalah murid biasa sama seperti yang lain. Dan satu, Jenderal T tidak mengetahui bahwa Raja Harimau Perak adalah Wang Fan. Ya, Wang Fan menanggapi ucapan jenderal tadi hanya dengan memasang wajah dinginnya, seakan-akan terlihat seperti orang biasa. Setelah cukup lama berdiskusi ringan, kini mereka masuk ke pembahasan utama. Wang Fan menanyakan kepada jenderal tentang situasi terkini setelah terjadinya kekacauan terhadap beberapa kelompok. Menurut Jenderal Tie, saat ini ras manusia sedang berada di ujung tanduk. Meski begitu, ras manusia harus tetap mencari cara untuk melewati rentangan ini. Seperti nama Bai Shao Tung, saat ini ia diam-diam telah mengirim pasukannya untuk memata-matai kelompok musuh.
Tujuan tersebut sebuah langkah awal untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Setidaknya masih ada setetes harapan untuk bertahan, selagi menunggu kehadiran Dewa Bela Diri. Nah, Wang Fan pun memiliki sebuah ide coy, yakni dengan meminta 9 pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Tie agar memecah menjadi beberapa bagian, kemudian memencar ke kedua ras utama. Namun Jenderal menganggap rencana Wang Fan ini terlalu beresiko. Ada dua alasan kenapa Jenderal tidak setuju. Satu, jika itu dilakukan, maka yang menjaga kota Lingtian siapa lagi selain mereka? Dikarenakan kota Lingtian adalah pusat utama berkumpulnya ras manusia. Jika ditinggalkan untuk beberapa waktu yang lama, maka sudah dipastikan kota Lingtian hanya jadi kenangan dan umat manusia akan musnah. Karena kita tidak tahu ya kan, di kota tersebut ada sesosok sangkuni alias pengkhianat. Nah, alasan tersebutlah yang sangat-sangat ditakutkan oleh Jenderal. Yang kedua, Jenderal juga mengatakan beberapa orang terkuat dari ras utama. Ada Li Jiwa dari kelompok pedang 9 tirani matahari. Ada Yao Yilong dari ras iblis surgawi. Dan masih banyak lagi yang setara kekuatan yang disebutkan tadi coy. Wang Fan pun kemudian meyakinkan sekali lagi kepada Jenderal Tie. Sebab Wang Fan sangat yakin idenya ini sungguh-sungguh sangatlah luar biasa. Selagi tidak melakukan hal ceroboh, ya alias tidak menyerang, maka rencana ini tidak akan diketahui oleh kelompok musuh. Ditambah lagi Raja Harimau sudah dalam perjalanan. Dan yang membuat mereka terkejut yakni kenaikan ranah Raja Harimau Perak yang sangatlah mencengangkan. Yakni sampai detik ini sudah berada di ranah kolam hati ruh ungu penyempurnaan. Dengan hal ini Jenderal Tie pun akhirnya setuju atas permintaan Wang Fan tadi. Yakni dengan membagi pasukannya dengan tujuan untuk memata-matai ras utama. Apalagi ditambah dengan rencana Wang Fan yang akan membantu mereka untuk naik level secara pesat. Sebab Wang Fan memiliki sebuah buku rahasia yang ia dapati di perpustakaan akademi ini juga. Awalnya Jenderal Tie tidak terlalu yakin akan kemasyhuran buku tersebut coy. Setelah Wang Fan mengatakan bahwa Raja Harimau Perak, kakek dekan, dan lainnya juga belajar menggunakan buku tersebut. Alhasil, Jenderal Tie tidak ada sedikit pun lagi keraguan di hatinya. 那么就更不可能是为了应付区区一个金乌尘渊了。往日老院长不止一次对我提及对学长的认可，我定会亲自考验学长后。不只是可行，是完全有能力搞定了。学弟认为我若修炼此应该也是你所为吧？可以说是。 Rupanya berita pertemuan Jenderal Tie dan Wang Fan sebelumnya sudah dicium oleh ras iblis surgawi. Namun mereka masih menerka-nerka isi pertemuan kedua orang tersebut coy, alias tidak mengetahui sepenuhnya rencana ras manusia untuk kedepannya. Mereka juga tahu akan kekuatan Jenderal Tie. Meski ia kuat, selama Jenderal Tie belum dapat menggerakkan lubang emas ilahi, sama saja seperti robot. Kuat namun tidak punya akal. Ya sampai sini mereka tidak tahu coy, padahal sebelumnya Wang Fan telah memberikan resep bela diri agar Jenderal Tie bisa mempelajari dengan mudah lalu menggerakkan lubang emas ilahi. Selain itu mereka juga menunggu-nunggu kedatangan Jinwo yang sampai hari ini belum juga memperlihatkan batang hidungnya. Mereka dari ras iblis pun juga sangat yakin Jinwo salah satu sekutu mereka yang digadang-gadang dapat menggerakkan lubang emas ilahi. Nah dengan itu maka ras manusia tidak ada apa-apanya bagi ras iblis surgawi. Dengan sekejap Yui Gen memata-matai ras manusia. Kemudian ia melaporkan apa yang ia lihat barusan. Ya Yui Gen seperti melihat sebuah kehancuran di masa mendatang. Sampai sini masih belum dijelaskan apa arti kehancuran tersebut coy. Apakah perang akan segera dimulai? Ya meski kita tahu cepat atau lamanya perang itu pasti terjadi. Singkat cerita Wang Fan yang selalu terbebani akan masalah ini, ia terus mencari cara untuk menyelesaikan semuanya dengan tanpa ada yang terluka. Sebab di hadapannya saat ini bukan hanya satu kelompok, melainkan ada beberapa kelompok yang bersitegang dengan ras manusia. Daripada pusing-pusing, Wang Fan memutuskan on the way menuju kota suci untuk menangkap Li Jihua. 按我的计划，应该不会。铁将军方面足可横推天妖族内无疑了，再有外围的大军，按我的计划，应该不会有问题。 Sesampainya Wang Fan langsung adu jotos melawan Li Jihua dan pasukannya sekitar 100 prajurit. Dengan mudah Wang Fan mengalahkan prajurit dan terakhir ia berhadapan dengan Li Jihua, di mana dengan gerak-gerakan manjanya mampu mempertipu daya dan juga mengalahkan Li Jihua. Pada akhirnya Li Jihua kalah dan tugasnya untuk menangkap Li Jihua pun sukses. 但必须保证他的安全，他是我们人族的希望。这是你呀！天皇无敌！ Kemudian Wang Fan berbicara dengan pemimpin di sini. Ya, namanya belum diketahui coy. Biar lebih mudah kita sebut saja namanya Pak Tua. Ya, mereka awalnya terkejut atas kedatangan Raja Harimau ke sini. Bukankah Raja Harimau sedang berada di kota dewa dan di sana ia terjebak? Ya, Raja Harimau Perak di sana hanyalah Raja Harimau Perak palsu.
Dan di hadapan mereka inilah yang asli. Di sini Wang Fan juga mengatakan bahwa ia sudah menerobos ke ranah lubang hati roh ungu penyempurnaan. Dan sekali lagi mereka terkejut tak percaya. Pemuda yang sangat beruntung, baru berumur 20 tahun sudah mencapai ranah tersebut. Di mana mereka yang rata-rata umur 30 tahun sangat jauh di bawah dibandingkan Raja Harimau Perak. Seperti pinta Wang Fan kepada Jenderal Tie sebelumnya, yakni Patua ini disuruh Wang Fan memimpin 80% pasukan untuk menjaga kota suci. Sebab ini adalah amanah dari kakek dekan. Tujuan Wang Fan kesini tidak lain tidak bukan untuk meyakinkan Pak Tua agar di kota suci ini tidak ada sesosok Sangkuni. Pak Tua akan bersedia selagi Wang Fan kelak dapat mengatasi Jinwo. Ia bersumpah tidak ada Sangkuni di kota ini. Sebab Jinwo adalah salah satu orang yang dapat meruntuhkan singgasana kota suci ini. Alhasil, mereka pun sepakat. Sementara malam hari Wang Fan bertemu Jinwo. Ya, Jinwo penuh dendam dan ingin merebut kembali tombaknya. Tentu ia menantikan hal ini. Sementara Wang Fan alias Raja Harimau Perak, tujuannya saat ini hanya untuk menghentikan Jinwo yang berencana bekerja sama dengan ras iblis surgawi. Selain itu, Wang Fan yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, ia juga mengatur sebuah rencana. Wang Fan bertarung kali ini tidak lagi menggunakan tombak seperti kejadian sebelumnya, di mana berkat bantuan tombak itulah Jinwo kalah. Jinwo yang mendengar itu merasa dicandain. Kau bercanda ya anak muda? Ya enggak lah. Wang Fan meminta pertarungan ini dihiasi akan syarat. Syaratnya ialah, jika Wang Fan kalah maka ia akan berhenti ikut campur akan urusan mereka. Dan juga menyerahkan tombak ini kepada kelompok gagak emas yang dipimpin oleh Jinwo. Tapi jika Jinwo kalah, maka Jinwo beserta kelompok gagak emas dan lainnya bersedia menuruti permintaannya. 我不用金乌神枪，若我输，我把神枪送你，我是否威胁到你了呢？我读神器，你就可以威胁我。哦。 Alhasil mereka pun deal dan bersumpah. Dimulai dari Jinwo ia berjanji kepada langit dan bumi tentang syarat ini. Kemudian diakhiri dengan janji Wang Fan dengan sumpah yang disepakati. Yo, mari kita katakan bersama-sama sehingga terjadilah.这金乌成员的确是比李子画要强。 组长过奖了，请继续。 Serangan pertama mampu membuat Jinwo kewalahan. Sampai sini Jinwo juga menyadari Raja Harimau Perak ini lebih kuat dari sebelumnya. Namun Jinwo tak patah arang. Ia kembali bangkit dan menyerang Raja Harimau. Nihil, kata itulah yang pas diucapkan kepada Jinwo. Jinwo tak berkutik sedikit pun. Hingga pada akhirnya Jinwo mengakui kekalahannya. Sebab Jinwo merasakan Wang Fan telah menerobos ke ranah kolam hati roh ungu tahap penyempurnaan. Ya, Wang Fan yang memiliki sifat rendah hati, dirinya mengatakan bahwa ia benar-benar menerobos. Hal itu berkat seminggu setelah bertarung melawan Jinwo. Jadi Wang Fan sangat-sangat berterima kasih kepadanya. Berkat Jinwo lah, ia bisa sampai berada di titik ini. Sesuai janji sebelumnya, Jinwo pun menanyakan apa permintaan Wang Fan. Apa Wang Fan menginginkan ia kembali? Maka dengan itu Jinwo akan segera kembali. Tidak, sekali lagi tidak. Wang Fan meminta Jinwo dan pasukan terus melanjutkan langkahnya. Namun dengan memindahkan jalur, sebelumnya bersekutu dengan ras iblis surgawi, kini berbalik arah ke jalan ras manusia. Bahkan saking rendah hatinya Wang Fan, Jinwo diperbolehkan menolak jika tidak setuju. Hal itu lantas membuat Jinwo bertanya, jika ia menuruti permintaan Wang Fan, apakah Wang Fan tidak takut jika ia mengkhianati? Tidak ada yang ditakuti, sebab jika Jinwo berkhianat, pastinya Raja Harimau akan membayar perbuatan yang dilakukan ketua kelompok gagak emas ini. Di mana Wang Fan mengancam akan meratakan kelompok gagak emas. Namun jika Jinwo patuh, maka Wang Fan tak segan-segan akan memberinya wilayah kekuasaan yang terbilang wah. Dan Jinwo akan menjadi saudara Wang Fan untuk selama-lamanya. Wang Fan akan memberikan kesempatan kepada Jinwo untuk berdiskusi bersama sesepuh mengenai hal ini. Setuju atau tidak? Saat ini Wang Fan menyerang kelompok ras iblis surgawi, di mana di hadapannya ada Yao Gu bersiap menyerang Wang Fan alias si Raja Harimau. Kakak King yang melihat Raja Harimau Perak diserang oleh Yao Gu, sedikit banyaknya ia sangat khawatir akan keselamatannya. Namun Raja Harimau membuktikan bahwa dirinya bukanlah kaleng-kaleng. Dengan santai Raja Harimau menghindari setiap serangan yang dilepaskan oleh Yao Gu tersebut. Dan sesekali memberikan kejutan terhadap Yao Gu ini coy.
Hal itu rupanya membuat kecurigaan Bibi Yaugu. Secara kasat mata, Yaugu dan Raja Harimau berada di ranah kolam hati ruh ungu tahap awal. Tapi kenapa Raja Harimau lebih dominan dibandingkan keponakannya itu? Bahkan Yaugu harus mengeluarkan transformasi tulang naga untuk menghentikan dominasi yang dilancarkan oleh si Raja Harimau. Hal itu rupanya diladeni oleh Wang Fan dengan teknik tinju amarah harimau. 加油啊！ Serangan yang tiada henti sudah cukup membuat Yaugu kocar-kacir. Pertarungan bukan sampai di sini saja coy, sebab serigala iblis mengambil hati setelah melihat Yaugu diperlakukan seperti itu. Ditambah lagi dendam atas matinya Changlong, di mana Changlong bagi dirinya sebuah jembatan untuk naik level. Namun semuanya pupus setelah Raja Harimau berhasil membunuh Changlong. Mau tidak mau Raja Harimau pun mengeluarkan identitas aslinya, yakni kekuatan yang menandakan bahwa ia sudah berada di ranah kolam hati ruh ungu tahap penyempurnaan. 他也开窍了。 Setidaknya yang dilakukan oleh Wang Fan ini membuat semua orang terkagum-kagum. Dekan Chen misalnya, ia merasa minder sebab Raja Harimau sudah melebihi dari kekuatannya. 圆满，他居然追上我的境界了。 Begitupun dengan kakak King, sampai sini ia pun mulai kesemsem atas kehebatan pemuda tertutup topeng ini. Selain itu ada juga Bulan yang takjub. Tentulah jalan yang diambil Raja Harimau dipenuhi halangan dan rintangan. Pada akhirnya Serigala Iblis dan Raja Harimau pun melangsungkan pertarungan yang begitu amat sengit. 他怎么可能和我不相上下？难道他练了某种神技？痛快！神窍开启后， Di sela-sela pertarungan itu, Serigala Iblis berubah menjadi sesosok aslinya, yakni seekor serigala. Dan lagi, lawan yang dihadapi Raja Harimau bukan dua orang saja. Melainkan Guye juga ikut membantu serigala ini. Kekuatan Raja Harimau Perak ini tak perlu diragukan lagi, di mana satu serangannya sudah cukup membuat kelompok musuh langsung lari. Sementara Wang Fan alias Raja Harimau tak akan membiarkan mereka lari begitu saja. Ia pun langsung mengejar mereka. Saat di pengejaran itulah, Wang Fan sempat menyerang Guye. Namun sial, mereka berhasil lari dari jangkauan Raja Harimau. Sebab Serigala Iblis mencoba menahan dan melindungi kelompoknya. Sehingga Raja Harimau sekali lagi melangsungkan pertarungan melawan musuhnya. Setelah cukup lama saling adu jotos, Serigala Iblis sadar dirinya bukanlah tandingan Raja Harimau. Dan lagi-lagi ia mencoba melarikan diri ke hutan. Sesampainya di tengah hutan, Serigala Iblis diselamatkan oleh kelompok pedang tirani 9 matahari. Ya, ada si Yulu. Kedatangan si Yulu ke sini tentulah memiliki alasan tersendiri, yakni ingin merebut kekuasaan di dataran kota suci ini, terutama Akademi Huangjin, yang dimana di sana ada sebuah perpustakaan yang nilainya tak terkira. Si Yulu sangat ingin menguasainya coy. Dimana kita tahu, di perpustakaan Akademi Huangjin memiliki keterampilan bela diri tersembunyi. Wang Fan alias Raja Harimau Perak tentulah tak ingin kota suci ini jatuh ke tangan orang-orang jahat seperti si Yulu ini ya kan. Dan lagi-lagi Raja Harimau dikejutkan atas kedatangan dari ras baru, yakni dari Guntur Merah yang bernama Cijingan. By the way, ras Guntur Merah masih satu ruang lingkup dengan kelompok pedang tirani 9 matahari. Di sini Cijiang ingin menantang Raja Harimau bertarung. Pada akhirnya, Raja Harimau dikeroyok oleh kelompok ini. Di mana rantai sudah membelenggu tubuh Raja Harimau.
Nah, saat itulah Raja Harimau memperlihatkan sosok asli dirinya. Serangan mereka tak ada artinya bagi Raja Harimau, melainkan mereka yang melihat keganasan Raja Harimau lagi-lagi lari ke sana kemari. Sampai sini akhirnya misteri mulai terpecahkan, di mana Wang Fan menyadari bahwa tujuan ras iblis dan pedang tirani memiliki satu tujuan, yakni menenggelamkan umat manusia. Namun di balik misi kedua kelompok tersebut sama-sama menginginkan keserakahan, alias tujuan awal sama. Namun di balik itu semua kedua kelompok yakni ras iblis dan pedang tirani ingin berlomba-lomba untuk mendapatkan hasil terbaik. Artinya mereka sepenuhnya tidaklah akur seperti yang kita lihat sebelumnya. Malam harinya Qian mendatangi ke penginapan Wang Fan, di mana Qian menceritakan tentang apa yang terjadi siang tadi coy. Di sini Qian juga bercerita bahwa ia bertarung melawan Yu Shenmei yang berakhir seri. Lantaran Yu Shenmei melarikan diri, artinya Qian secara progres level kekuatannya mulai meningkat. Begitupun dengan Gui Ye sebelum bertarung melawan Raja Harimau Perak, ia sebelumnya mampu menghadapi 30 orang sekaligus, termasuk Dekan Chen. Untungnya dominasi tersebut dihentikan langsung oleh Raja Harimau. Kenapa Qian menceritakan hal ini kepada Wang Fan? Karena Wang Fan saat itu tidak ada di TKP coy. Padahal Wang Fan ini si Raja Harimau Perak ya kan? Dirinya hanya pura-pura saja tidak tahu dan mencoba ingin tahu. Selain itu Qian juga mengatakan berita penting, bahwa nama Wang Fan sedang familiar di kalangan para musuh. Lantaran mereka para musuh sudah mengetahui bahwa Wang Fan adalah pemuda yang jenius. Berkat Wang Fan lah, semua orang di Akademi Huang Jin ini kekuatannya mulai meningkat. Sehingga nama Wang Fan menjadi daftar boron bagi kelompok musuh. Dan Qian sebagai wanita yang terbilang kuat, ia diperintah oleh kakaknya yakni King untuk senantiasa menjaga Wang Fan dari teror dari musuh. Wang Fan sangat antusias atas hal ini, sehingga ia nantinya akan memberikan pelatihan khusus kepada Qian. Tapi sebelumnya Qian harus benar-benar berlatih dengan cermat, agar sampai ke ranah kolam hati ruh ungu tahap penyempurnaan. Seperti yang dilakukan oleh Raja Harimau Perak sebelumnya, saat menghadapi Yaugu, yakni tinju harimau ganas dan tombak suci. Dimana jika berlatih sesuai SOP, maka dijamin kekuatannya akan melebihi 10 kali lipat kekuatan pada umumnya coy. Singkatnya, saat itu Wang Fan dan Qian sedang berada di depan kamar kakak King. Dimana Wang Fan tak sengaja melihat ada sebuah lukisan Raja Harimau yang tertera di atas kertas. Hal itu membuat kecurigaan terhadap Wang Fan, apakah kakak King sedang menyelidiki identitas si Raja Harimau Perak? Oh tidak. Qian pun mengatakan bahwasanya kakak King sedang mabuk cinta kepada si Raja Harimau itu. Alias kakak King sedang terngiang-ngiang kepadanya. Qian pun sedikit merasa aneh terhadap kakaknya itu. Sebab di balik topeng Raja Harimau tidak tahu wajah aslinya gimana ya kan? Apakah ganteng atau jelek? Sementara Wang Fan yang mendengar itu dirinya merasa panas dingin. Sebab si Raja Harimau Perak diam-diam ada yang mengagumi, apalagi kakak King wakil dekan wanita. Siang harinya mereka sedang minum teh. Rupanya Wang Fan masih penasaran tentang perkataan Qian malam tadi. Wang Fan memastikan sekali lagi apa benar kakak King pengagum rahasia Raja Harimau Perak. Dengan itu juga Qian meyakinkan bahwa kakaknya memang benar-benar sudah jatuh cinta terhadap Raja Harimau Perak. Setelah diyakinkan, kemudian Wang Fan pun menyuruh Qian untuk berlatih giat agar bisa melindungi umat manusia. Dimana kita tahu meski di kota suci memiliki beberapa orang kuat, namun tidak cukup untuk membendung serangan dari ras iblis juga kelompok pedang tirani. Mau tidak mau, Qian yang mendengar uraian Wang Fan pun ia berjanji akan lebih rajin lagi latihan, agar kelak bisa diharapkan bagi umat manusia. Pada akhirnya mereka berdua pun berlatih di halaman terbuka. Nah Ketika Wang Fan berada di penginapan, ia mendapatkan kabar melalui sebuah surat bahwasanya di kota suci sedang bergejolak. Di dalam isi surat itu juga tertulis agar Raja Harimau datang untuk membantu. Dengan cekatan Raja Harimau on the way menuju ke pusat kota suci menaiki kudanya. Saat di sini Raja Harimau masih bertanya-tanya siapa orangnya yang telah berani menyerang kota suci. Raja Harimau berharap semoga saja orang itu bukan Yao Yehan yang dimana orang tersebut sudah bersembunyi selama 10 tahun lamanya. Sesampainya di bibir kota, Cijiang sudah menghadang kedatangan Raja Harimau. Bukan itu saja, Cijiang juga ditemani oleh serigala iblis yang kala itu sudah pulih dari lukanya. Ditambah satu sahabat serigala iblis, siapa lagi kalau bukan Guyi. Pada akhirnya mereka pun langsung menyerang Raja Harimau secara bersamaan. Cijiang berbeda dari sebelumnya. Kali ini ia bertransformasi menjadi raksasa ganas. Bahkan serangan Raja Harimau tak mempan sedikit pun terhadap kulitnya yang begitu keras seperti batu.
天机。让你见识一下我的新武神技。 Jika dengan serangan biasa tak mempan, maka Raja Harimau harus menggunakan bantuan batu untuk menyerangnya. Berhasil. Dengan cara seperti itu, akhirnya Raja Harimau dapat mengenai tubuhnya dan membuat Cijiang kembali menjadi sedia kala. Tapi pertarungan itu bukan sampai di sini saja, sebab mereka bertiga masih memiliki tenaga untuk bahu-membahu menghajar Raja Harimau. Berkat kegigihan dan juga semangat juang nan tinggi, Raja Harimau mampu membuktikan bahwa 3 lawan 1 tak ada artinya bagi dirinya. Di mana kekuatan Raja Harimau Perak saat ini sudah mampu membuat mereka bertiga lari kocar-kacir. Dan catatan penting, Goye berhasil Raja Harimau Perak tangkap coy. Namun adegannya tidak diperlihatkan. Ini nih kekurangan di film ini coy. Terkadang scene-nya tidak ditampilkan. Sehingga kita yang menonton kurang ya kan? Tapi tenang, Mimin berusaha secara rinci agar kalian para penikmat alur cerita paham akan isi film ini. Oke, gancot. Kemudian Raja Harimau sampai ke kota suci. Di sini ia disambut oleh Ye Chang'e, di mana Chang'e ingin Raja Harimau membantunya untuk menyelidiki kasus kematian beberapa orang. Sebelum orang-orang terbunuh, mereka masih dalam kutip coy, alias masih tanda tanya, berhasil membawa lari Li Zihua. Konon katanya orang itu sangatlah kuat sehingga prajurit berpedang tak dapat menahan. Alhasil mereka semua mati. Bahkan orang itu juga memiliki keahlian dalam membuka segel yang dimana sebelumnya Ye Chang'e meletakkan jarum akupuntur di dalam meridian. Artinya orang yang disebutkan sangatlah amat kuat lagi jenius. Kasus ini sangatlah rumit untuk dipecahkan. Apalagi Raja Harimau yang notabene-nya bukan penduduk asli di sini, tentunya menjadi hambatan untuk memecahkan secepat mungkin ya kan. Raja Harimau untuk kedepannya ia terpaksa berdiam di sini sembari menggali informasi yang valid untuk memecahkan masalah ini. Selain itu Raja Harimau juga sadar, kejadian ini salah satu pancingan agar dirinya datang ke kota ini. Raja Harimau tidak sebodoh itu coy. Ia pun juga menyiapkan rencana untuk menanggulangi hal semacam ini. Singkatnya pengawal membawakan sepucuk surat kepada Raja Harimau, di mana surat tersebut berasal dari orang yang telah menyelamatkan Li Zihua. Isi surat itu singkat padat berisi coy, bahwa orang misterius ini akan membalas Raja Harimau Perak 10 kali lipat atas perbuatannya saat menghajar orang-orang dari ras iblis surgawi di bibir kota suci sebelumnya. Benar dengan dugaan Raja Harimau, ini semua sebuah pancingan agar dirinya datang ke kota suci ini. Tak lama kemudian Raja Harimau kedatangan Kakak King. Kedatangan Kakak King ke sini, tentunya ia sangat khawatir dengan keadaan Raja Harimau, sebab kota suci dalam masalah besar. Sebelum sampai ke sini, Kakak King melihat Ma Jinglong sedang masuk ke rumah kosong. Sepertinya ia curiga ada sesuatu yang akan terjadi, sehingga Raja Harimau dan Kakak King pergi ke rumah kosong tersebut untuk menyelidikinya. Kebetulan sekali di luar ada 2 penjaga tempat ini. Raja Harimau meminta kedua orang ini untuk membantu mereka menggali informasi ini. Sesampainya di dalam rumah kosong coy, Raja Harimau malah menemukan kertas yang bertuliskan, "Anda tertipu." Ya benar, mereka berempat sudah sangat jauh meninggalkan pemukiman. Takut kenapa-napa ya kan, mereka pun secepatnya kembali lagi. Benar sekali, di sana ada musuh baru. Dirinya menyebut namanya sendiri dengan Raja Harimau Iblis, ditemani oleh Cijiang. Tanpa basa-basi lagi mereka pun langsung melakukan pertarungan. Cijiang menggunakan crossbow raksasa untuk menyerang Raja Harimau Perak. Ya, serangan Cijiang mampu mematahkan tongkat suci milik Raja Harimau Perak coy. Kemudian diiringi dengan serangan oleh Raja Harimau Iblis terhadapnya. Sementara Cijiang sangat sulit memfokuskan kepada target. Ia pun juga turun untuk bertarung melawan Raja Harimau Perak. Raja Harimau Perak masih cukup tangguh bagi kedua orang ini, di mana saat di pertarungan ia mampu melukai lengan kiri Raja Harimau Iblis. Nah setelahnya lagi-lagi mereka berdua lari. Atas kejadian ini membuat tetua yang tertutup jubah ini sedikit kecewa. Kenapa Raja Harimau Perak tidak dapat mengatasi semacam ini? Ditambah lagi, Raja Harimau telah dianggap lamban dari segi pergerakan.
Untungnya ada Ye Chang'e yang mencoba meyakinkan para tetua bahwa Raja Harimau Perak pasti akan memecahkan misteri ini dengan cepat. Kemudian Ye Chang'e menanyakan apakah Raja Harimau Iblis pelaku atas matinya beberapa kelompok berpedang di tempat ini. Raja Harimau Perak membenarkan bahwa ia pelakunya. Di sini Raja Harimau pun mencurigai bahwa orang tertutup topeng yang mengatasnamakan Raja Harimau Iblis berasal dari umat manusia yang ada di kota suci ini, coy. Sebab dari segi postur dan gerakan sedikit banyaknya sangat mirip dengan manusia. Sehingga Raja Harimau Perak meminta bantuan kepada beberapa orang di sini untuk menyelidiki juga mencari tahu. Siapapun yang terluka di bagian lengan kiri, maka katakan saja kepada dirinya. Sedangkan di markas ras iblis surgawi, mereka semua merasa geram atas perbuatan Raja Harimau yang selalu saja menggagalkan rencana kejahatan ini. Selain itu mereka juga bertanya-tanya lantaran Raja Harimau Perak membawa tombak dari gagak emas. Qi Jiang sebelumnya pernah bertemu dengan kelompok yang membawa tombak seperti yang dipakai oleh Raja Harimau saat itu. Ya benar, masalah ini menimbulkan kecurigaan mereka terhadap Jinwo. Jinwo yang sebelumnya ingin bekerja sama dengan ras iblis, malah tidak menampakkan batang hidungnya ya kan? Apakah mereka mengkhianati perjanjian mereka? Hal itu masih diselidiki oleh kelompok ras iblis ini coy. Dan tentunya dengan pendirian selama ini, kelak ras iblis surgawi akan terus mengguncang kemaslahatan umat manusia. Kembali ke kota suci, ada Ye Chang'e yang mendengar cerita dari Raja Harimau. Bahwasanya Jinwo sudah ia kalahkan dan ia saat ini bekerja sama dengan umat manusia. Untuk sekarang sih Jinwo sedang berjaga di garis peperangan umat manusia bersama Bai Shaotang. Tak lama kemudian tetua jubah putih datang mengabarkan bahwa ada 2 orang di kota suci ini yang mengalami luka di lengan kiri. Untuk meyakinkan siapa pelakunya, Raja Harimau meminta tetua ini memanggil kedua orang itu untuk menghadapnya. Sayangnya kedua orang itu sama-sama tidak mengakui bahwa mereka adalah Raja Harimau Iblis. Hal itu sangat menyulitkan bagi Raja Harimau Perak untuk menentukan siapa yang benar dari salah satu mereka. Sebab dari postur dan lukanya letaknya sama persis. Untungnya Raja Harimau memiliki sebuah rencana brilian, yakni menukarkan tugas di antara keduanya. Singkatnya, saat di penginapan Raja Harimau didatangi oleh Kakak King. Di sini Kakak King bercerita banyak tentang peran besar yang dilakukan oleh Wang Fan. Sehingga murid di Akademi Huang Jin mengalami progres yang baik. Salah satunya Wentong, ia dapat menggunakan teknik perasa untuk mendeteksi atas kejadian yang sebelumnya telah terjadi. Bahkan Wentong juga dapat mengenali jejak seseorang yang memiliki kekuatan tinggi. Hal itu sedikit banyaknya membuat Raja Harimau sedikit khawatir. Siapa tahu ya kan Wentong di kemudian hari akan mengetahui bahwa dirinya adalah Wang Fan. Semoga saja tidak. Itulah isi hati Wang Fan saat ini. Kemudian Kakak King menanyakan apakah kedua orang yang sebelumnya dicurigai sebagai Raja Harimau Iblis. Wang Fan pun mengatakan bahwa kedua orang itu bukan Raja Harimau Iblis. Persepsi di awal salah yang mengira bahwa Raja Harimau Iblis berasal dari umat manusia. Namun hal itu membuat umat manusia terus berhati-hati sebab di kawasan umat manusia masih ada yang berkhianat coy. Singkatnya di siang hari, saat Qi Bolong sedang menerobos, tiba-tiba ia diserang oleh Raja Harimau Iblis. Untungnya ada Raja Harimau Perak yang siap menghalau serangan itu. Di sini 2 Raja Harimau lagi-lagi melangsungkan pertarungan yang begitu sengit. 让你知道没有神枪，照样能虐你。求龙印，呀，剑斧式。 Pada akhirnya identitas Raja Harimau Iblis hampir saja terungkap, di mana Raja Harimau Perak memborbardir pertahanan sang lawan. Andai ia tak lari ke dalam air, mungkin saja hari ini di balik topeng Raja Harimau Iblis akan terbongkar. Singkat cerita, Qi Bolong mendatangi Wang Fan ke perpustakaan. Di sini Qi Bolong mendapatkan sebuah ilmu berharga coy, di mana Wang Fan yang dikenal sebagai pemuda jenius tahu apa saja kekurangan di diri Qi Bolong. Tak lama kemudian datanglah manajer perpustakaan. Di sini manajer mengakui kejeniusan Wang Fan, sehingga ia tak segan untuk menjadikan Wang Fan penerus kekuasaan di perpustakaan ini. Selain itu, manajer juga menceritakan tentang peperangan antar ras yang tiada akhir ini. Singkatnya, sudah beberapa hari mereka di sini. Kala itu manajer membawakan makanan spesial untuk Qi Bolong, Wang Fan, dan Kakak King. Tepat saat itu Wentong datang untuk mengabarkan berita terkait ketegangan ini. Kedatangan Wentong untuk mengatakan kepada Wang Fan agar menyampaikan pesan ini kepada Raja Harimau Perak. Yakni masalah pertempuran sudah di depan mata, sekiranya 4-5 hari umat manusia akan bergelut dengan namanya perang. Singkatnya, semua umat manusia yang dikomandoi oleh Raja Harimau keluar gerbang untuk menemui kelompok jahat yang sudah menunggu mereka.
Saat di sini Raja Harimau sempat terbesit dengan Yosenmei alias Bulan coy. Sebab Bulan katanya sedang berusaha membangkitkan tulang ilahi. Sesampainya di depan gerbang, para musuh sudah berdiri untuk bersiap melangsungkan pertarungan. Di mana Raja Harimau Iblis dengan belagunya ia akan mengurus kemudian membantai Raja Harimau Perak. Kelak jika Raja Harimau Perak mati, maka umat manusia akan kehilangan pondasi pertahanan. Sebab hanya Raja Harimau Perak lah yang kompeten dibandingkan umat manusia lainnya coy. Bahkan Raja Harimau Iblis mencoba untuk menyegel pertahanan Raja Harimau Perak. Sehingga Wang Fan alias Raja Harimau Perak sedikit tertahan ketika ia berniat menyerang sang musuh. 现在我知道了，没错，风骨术专封黄金神骨，成功了！攻！击妖虎王， Ye Chang'e pun harus berhadapan dengan kutu-kutu lainnya. Sementara Raja Harimau Perak melawan Raja Harimau Iblis. Meski tulang emas Raja Harimau disegel oleh lawannya, namun ia masih mampu menggunakan langkah meteor untuk menyerang Raja Harimau Iblis. Hal itu setidaknya mampu membuat Raja Harimau Iblis kewalahan. Alhasil, Raja Harimau Iblis sempat terpojok. Tak lama dari itu, Bulan atau Yosenmei hadir dengan kekuatan barunya. Di mana Yosenmei telah berhasil membangkitkan tulang ilahi, sehingga terlihat ranah jiwanya, yakni seekor rubah. Ya, teknik ini sebuah bela diri peninggalan leluhur kuno, yang bernama tulang ilahi Dharma. Yaugo yang melihat hal itu tentulah ia khawatir. Sebelumnya Yosenmei berada di bawahnya. Namun saat ini bisa dibilang Yosenmei melebihi kekuatan dari Yaugo. Raja Harimau Iblis pun sempat menyerang Yosenmei namun tidak ada pengaruh. Sebab Yosenmei sudah mencapai di ranah kolam hati tahap penyempurnaan. Ditambah lagi ia sudah membangkitkan bloodline leluhur kuno. Dengan hasil yang didapatnya ini, maka Yosenmei salah satu orang yang jenius di kelompok ras iblis surgawi. Meski begitu, Raja Harimau Perak tak gentar sedikit pun. Malahan Wang Fan alias Raja Harimau Perak ini bertarung seakan-akan ranah kekuatan mereka berada di titik yang sama. Yaugo sembari bertarung melawan kakak King tentunya membuat sebuah pertanyaan alias peningkatan drastis yang didapati oleh Yosenmei. Ya, hal itu dikarenakan darah Yosenmei salah satu darah warisan leluhur coy. Sehingga membuat Yosenmei dengan mudah naik level secara pesat. Bahkan Yosenmei akan berencana menggenjot porsi latihannya lagi dengan harapan agar ras Bulan yang saat ini berada di bawah naungan ras iblis surgawi tidak tunduk lagi terhadap mereka. Sampai sini Yosenmei menunjukkan bahwa ia tak ingin terus-terusan menjadi pengikut ras iblis surgawi. Alias ras Bulan berniat ingin keluar dari kelompok ras iblis surgawi. Raja Harimau Iblis pun meminta kepada Yosenmei untuk menggabungkan kekuatan mereka berdua untuk membunuh Raja Harimau Perak. Dengan senang hati Yosenmei menerima tawaran Raja Harimau Iblis tersebut. Ditambah Cijiang juga ikut nimbrung di pertarungan mereka coy. Tujuan utama Raja Harimau bukanlah Yosenmei atau Cijiang, melainkan serangan yang dituju pertama ialah ke arah Raja Harimau Iblis. Akibat serangan keduanya yang mereka lepaskan secara bersama-sama, alhasil mereka berdua mengalami masalah. Terutama Raja Harimau Iblis, terlihat darah bercucuran di topengnya. Sementara Raja Harimau Perak, ia pun juga mengalami gangguan pada staminanya. Cijiang kemudian menjadikan ini sebuah momen untuk menyerang Raja Harimau Perak. Bukannya berhasil, melainkan ia yang terpongkang. Mampus lo. Kemudian Yosenmei melanjutkan dominasi serangan. Raja Harimau Perak rupanya tak mudah untuk dikalahkan. Sebab Raja Harimau Perak juga mengeluarkan ranah jiwanya seekor harimau. Di sini kekuatan keduanya cukup seimbang. Bahkan hal tak terduga terjadi. Yosenmei mampu dibuat kesusahan. Jika dipaksakan maka membahayakan terhadap hasil kultivasinya. Sehingga lagi-lagi Yosenmei mengendurkan serangan. Begitupun dengan ras iblis surgawi, mereka semua lagi-lagi melarikan diri. Singkatnya, kakak King memberikan pil penyembuhan kepada Raja Harimau. Dengan pil tersebut setidaknya mampu membantunya untuk lekas pulih dari hasil pertarungan barusan.
Sementara di kediaman ras iblis surgawi, semuanya sudah berkumpul. Di mana Raja Harimau Iblis meminta kepada serigala iblis ini untuk menyerang Raja Harimau Perak selagi ia masih terluka parah. Nah, dengan itu maka kesempatan menang sepertinya terasa sangat mudah. Ditambah lagi Raja Harimau Iblis memberikan token penggerak binatang kono. Ya, sepertinya mereka hanya membutuhkan satu ekor binatang iblis saja untuk menghabisi umat manusia. Tak lama kemudian terdengarlah auman binatang iblis. Anak panah yang dilepaskan oleh para penjaga gerbang tak ada pengaruh sedikit pun. Lantas Kakak King bertanya-tanya binatang apa tersebut. Raja Harimau Perak pun mengatakan binatang tersebut bernama binatang raksasa emas. Tidak ada cara lain lagi selain lawan. Meski Raja Harimau Perak sempat ditahan oleh Kakak King dikarenakan kondisinya masih belum fit 100%, tapi apalah daya, hanya Raja Harimau Perak lah yang dapat mengatasi masalah ini. Di sini Raja Harimau Perak mampu membuat binatang iblis tersebut kewalahan dengan teknik langkah meteornya. Nah, ketika binatang iblis tersebut mulai merasakan amarah, dijadikan Raja Harimau Perak untuk lari, dengan tujuan agar binatang iblis tersebut meninggalkan kota ini. Sementara Raja Harimau Iblis memantau dari kejauhan. Ia menyuruh salah satu bawahannya untuk memaksa binatang iblis tersebut kembali ke kota. Namun hal itu tak berjalan dengan lancar, sebab Raja Harimau Perak sudah menunggu orang tersebut dan pim, sekali tonjok orang tersebut KO. Raja Harimau Perak pun meminta kepada prajurit untuk menginterogasi orang tersebut, yakni mencari tahu siapa sebenarnya Raja Harimau Iblis. Sedangkan Raja Harimau Perak kembali ke dalam hutan. Ya, saat di dalam hutan, lagi-lagi pertarungan Raja Harimau Perak melawan binatang iblis ini terjadi. Tujuan Raja Harimau Perak menyerang bukan untuk melumpuhkan, namun untuk menyadarkan coy. Raja Harimau Perak pernah membaca buku untuk menjinakkan binatang iblis ini. Hal itu bekerja baik. Dengan teknik serangan sebelumnya mampu membuat binatang iblis tersebut mengikuti kemauan Raja Harimau. Sebelumnya berada di kubu lawan, sekarang Raja Harimau mampu merekrut binatang iblis ini untuk menjadi bagian dari umat manusia. Ditambah lagi Raja Harimau berjanji jika binatang iblis ini menjalankan tugas dengan baik, salah satunya menjaga umat manusia dari serangan musuh, maka Raja Harimau Perak akan memberikan pelatihan khusus agar kelak binatang iblis ini menjadi lebih kuat lagi. Alhasil binatang iblis tersebut pun menuruti yakni bergabung dengan umat manusia. Sementara Raja Harimau memulihkan kondisinya, dirinya kedatangan Yosenmei. Kedatangan Yosenmei bukan untuk bertarung coy, melainkan ia mengajak Raja Harimau Perak untuk bekerja sama. Sebab Yosenmei tahu hanya dengan adanya Raja Harimau Perak lah maka angan dan cita-citanya akan terwujud. Ya, di sini Yosenmei menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di ras mereka. Jadi gini coy, ras bulan adalah sebuah ras di bawah naungan ras iblis surgawi. Setiap saat ras bulan diharuskan menuruti keinginan ras iblis surgawi. Yosenmei tak ingin hal ini terus-menerus terjadi ya kan? Sebab ia ingin bangkit dan keluar dari kelompok mereka. Ditambah lagi Yosenmei sedikit lagi akan melebihi kekuatan dari Raja Harimau Iblis. Hal itu sedikit banyaknya Raja Harimau sedikit merasakan iba, sehingga mereka berdua sepakat untuk bekerja sama. Di sini Yosenmei juga mengatakan sedikit ciri-ciri siapa Raja Harimau Iblis. Salah satunya Raja Harimau Iblis adalah orang yang dekat dengan umat manusia. Singkat cerita, ada Qian menemui Wang Fan. Sebab Wang Fan tidak terlihat saat kekacauan terjadi. Wang Fan pun berdalih dengan mengatakan bahwa ia takut lalu bersembunyi untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Kemudian datanglah Kakak King. Di sini mereka membahas sisi lain tentang Raja Harimau Iblis. Setelah ditelaah barulah mereka ingat bahwa ada buku teknik mata delusi. Ya, buku tersebut isinya tentang mengetahui seseorang walau tertutup topeng. Wang Fan menemukan buku tersebut coy. Namun, inti isi pelajaran mata delusi sudah dicuri. Hal ini menandakan bahwa Raja Harimau Iblis salah satu dari umat manusia yang sudah berkhianat. Benar ya kan dengan dugaan Wang Fan saat itu, bahwa ia sangat yakin ada seseorang yang berkhianat di kelompok manusia. Hal itu sudah terbukti dengan kejadian ini. Singkatnya Raja Harimau Perak mendapatkan surat dari Raja Harimau Iblis, bahwa ia sedang menunggu Raja Harimau Perak di sebuah gunung. Tanpa ada keraguan ia pun on the way seorang diri, sementara yang lainnya tetap berjaga di kota ini. Sesampainya kedua Raja Harimau ini bercengkrama membahas siapa sebenarnya Raja Harimau Iblis. Dengan kecerdikannya Raja Harimau Perak sangat yakin bahwa dia adalah penjaga perpustakaan. Benar, di mana Raja Harimau Iblis pun membuka topengnya. Ya, dialah penjaga perpustakaan yang kala itu menggunakan teknik transformasi. Bei Yao Tian namanya. Di sini ia melihatkan wajah aslinya coy. Dia adalah saudara dari Bei Wang Tian. Kenapa ia jadi berkhianat? Karena sebelumnya saudaranya Bei Wang Tian tak pernah menghargai kehadirannya. Seakan-akan Tian, ya kita sebut saja namanya Tian coy. Tian seakan-akan selalu tersisih. Nah, hal itulah mengapa ia memilih bergabung dengan ras iblis surgawi. Sebab di sini ia diterima dengan baik. Bahkan kekuatannya jauh besar meningkat daripada saat bersama umat manusia. Tujuan Tian membalaskan rasa sakit terhadap umat manusia. Namun sayangnya Raja Harimau Perak malah menjadi ancaman baginya. Sehingga tujuan awalnya saat ini yakni membunuh Raja Harimau Perak. Setelahnya menenggelamkan umat manusia dari muka bumi ini. Pada akhirnya terjadilah pertikaian.
Ditambah lagi pasukan ras iblis surgawi lainnya datang mengepung Raja Harimau Perak. 我就希望你都来。 为你部下的血洗。 Bahkan Raja Harimau lagi-lagi terkena belenggu dari Cijiang. Namun hal itu tak membuatnya kewalahan. Malahan mereka lah yang puntang-panting menahan serangan ciamik dari Raja Harimau Perak. Atas kejadian ini, lagi-lagi mereka lari ke arah puncak gunung, sementara Raja Harimau Perak mengejarnya. Saat di sini Tian mengatakan bahwa Raja Harimau Perak telah keliru besar karena telah berani datang sendirian ke sini. Sementara umat manusia lainnya malah ditinggal di kota ya kan. Sebab ras iblis surgawi sudah mengatur rencana sedemikian rupa. Ya ada pasukan khusus yang dikirim mereka untuk merubuhkan pagar pertahanan umat manusia. Tapi Raja Harimau Perak menanggapinya dengan santuy. Sebab merekalah yang masuk ke dalam perangkap Raja Harimau Perak. Sebab ia memiliki kartu as. Ya binatang iblis secara tak terduga menolong umat manusia. Hal itu sedikit banyaknya membuat Tian sangatlah terkejut. Salah satunya dengan teknik menjinakkan binatang iblis tersebut ya kan. Hal itu Tian sangat yakin bahwa semua ini atas perbuatan Wang Fan yang telah mengajarkan teknik tersebut kepada Raja Harimau Perak. Setelah cukup lama berbincang manja, mereka lagi-lagi melangsungkan pertarungan. Di sini Tian hampir saja mati di tangan Raja Harimau Perak. Untungnya ada Cijiang yang menolong. 虎王，动枪手，救我！ Jika Tian gagal ia bunuh, maka salah satu dari mereka harus ada yang mati. Guying coy, saat itu ia mati akibat terjatuh dari jurang yang teramat dalam. Melihat Guying mati, serigala iblis pun memutuskan untuk membawa mereka lari. Apalagi ya kan, Tian sedang mengalami luka cukup parah, sementara Raja Harimau Perak mengejar mereka kembali. Saat di pelarian mereka mulai kebingungan coy, sebab Raja Harimau Perak terus-menerus mengejar mereka. Ditambah lagi serigala iblis yang menjadi beban, kala itu ia digendong oleh Cijiang. Alasan kenapa ia digendong dikarenakan sebelumnya melangsungkan pertarungan melawan Raja Harimau, ditambah lagi membawa ketiga orang sekaligus ya kan. Hal itu tentulah sangat amat menguras tenaga. Setelah dipikir-pikir akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke kota Biang. Ya kota tersebut ialah markas dari kelompok pedang tirani. Kota tersebut juga dipimpin oleh Li Biang coy. Selain itu, orang-orang terkuat dari kelompok pedang tirani juga banyak di kota itu. Menurut mereka, jika Raja Harimau Perak berani masuk ke kota Biang, tentulah sebuah kematian akan menimpanya. Namun sebelum melanjutkan, Tian menanyakan kepada Juminten. Ya sebut saja dia Juminten coy. Sebelumnya terbersit kabar bahwa kelompok dari 100 pegunungan yakni ada 3 ras coy. Ras Mata 3, ras Raksasa Gunung, dan ras Kalajengking Hantu. Nah ketiga ras itu sudah lama bersitegang dengan kelompok pedang tirani. Juminten membenarkan hal itu, namun selama ada bilah tirani mereka tak berani untuk mengancam kelompok pedang tirani. Meski pada dasarnya ketiga ras yang disebutkan tadi juga memiliki seseorang yang mampu membuka alias menggerakkan lubang emas ilahi. Sementara itu Raja Harimau Perak telah mencium bahwa Tian dan kawan-kawan ingin pergi ke kota Biang dan berlindung dengan kelompok pedang tirani. Meski begitu Raja Harimau Perak tak takut sedikit pun, meski ia tahu kekuatan yang dimiliki pedang tirani. Di sini Wang Fan alias Raja Harimau Perak bersumpah, siapapun yang menjadi batu prasangka bagi dirinya yang kala ini ingin berniat untuk membunuh Raja Harimau Iblis alias Tian, maka akan mati. Tak lama dari itu kudanya juga datang. Dengan kuda ini maka akan memudahkan Raja Harimau untuk sampai ke kota Biang. Singkatnya mereka sampai, ya sebut saja namanya Jumadi. Jumadi pun menanyakan kepada kakaknya Juminten kenapa mereka berada di sini. Juminten pun mengatakan bahwa mereka sedang dikejar oleh Raja Harimau Perak. Hanya master bela diri di kota inilah yang dapat menyaingi kekuatan Raja Harimau Perak. Jumadi pun dengan keyakinan tinggi, melihat dari kualitas pasukan yang ia miliki saat ini, tentulah Raja Harimau Perak tak berani masuk ke kota ini ya kan. Namun serigala iblis mengatakan bahwa Raja Harimau bukanlah sembarang orang. Ia sangat arogan, tentunya ia sangat berani datang ke sini. Serigala iblis juga menambahkan tentang kekuatan yang sebenarnya. Bahkan mereka, Tian, almarhum Guyi, Juminten, Cijiang dan masih banyak lagi, tidak ada apa-apanya bagi sang Raja Harimau Perak. Mendengar itu Jumadi masih bisa tetap santai, ia kemudian menyuruh mereka untuk masuk ke dalam. Sementara Raja Harimau Perak biar Jumadi yang mengurusnya. Sementara itu Raja Harimau Perak sudah berada di jalur radar gerbang kota Biang, di mana gerbang terbuka lebar seakan-akan tanda menyuruhnya untuk masuk. Raja Harimau tahu ini jebakan, namun ia tak sebodoh yang mereka kira ya kan. Tak lama dari itu Yosenmi mengikuti kemanapun Raja Harimau Perak pergi. Ya, ia sebelumnya sudah menyuruh orang-orangnya untuk pergi sesuai Yosenmi tentukan. Yosenmi mengingatkan agar Raja Harimau Perak tidak gegabah untuk membunuh Tian. Sebab jika itu terjadi maka akan membahayakan diri Raja Harimau Perak sendiri. Namun Raja Harimau sudah bersumpah untuk membunuh Tian. Hal ini tentunya sebagai rasa tanggung jawab yang disandangkan oleh Raja Harimau terhadap umat manusia. Meski ia tahu di kota Biang juga terdapat para master bela diri yang kekuatannya tak perlu diragukan lagi. Sesampainya Raja Harimau Perak ke bibir kota,
Ia sudah dihadang oleh Jumadi. Di sini ada juga pemimpin ras mata tiga. Sebut saja namanya Anwar. Ya, Anwar salah satu musuh dari ras pedang tirani. Entah lewat mana ia juga bisa masuk ke kota ini tanpa sepengetahuan para penjaga, ya kan? 大刀守护危险，只能蜗居在山里。这时候冒出来，是何？也没什么，就是看看。三眼神族。 Karena ini bukan urusan Raja Harimau Perak, sebab tujuannya hanya ingin menghabisi siapapun yang mencoba menghadangnya, termasuk Jumadi. Di sini ia harus berhadapan dengan Raja Harimau, di mana Jumadi memanggil salah satu master terkuat untuk melawan Raja Harimau Perak, sehingga perkelahian tak bisa terhindarkan lagi. 武装金将军，人与我战！ Ditambah kedatangan Tian, Juminten, dan lainnya, alhasil pemandangan yang begitu indah terlihat saat di sini. 驱逐聂清风。群殴啊！我不玩了。无神技，飞龙卷。 Setelah cukup lama bertarung, Raja Harimau memutuskan untuk meninggalkan pertarungan. Alasan kenapa ia pergi karena mereka cukup banyak, sementara ia merasa lapar karena sudah 1 hari tidak makan. Raja Harimau pun makan dengan lahap. Setidaknya tenaganya sudah kembali fit untuk melangsungkan pertarungan kembali. Tak lama dari itu, Yosenmi datang kembali menemui Raja Harimau Perak. Ya, kedatangannya tentulah memiliki sebuah alasan. Sebab Yosenmi meminta satu lagi tentang kerjasama mereka berdua. Awalnya Raja Harimau Perak tak ingin bekerja sama dengan Yosenmi. Sebab ia tak tahu di kemudian hari apakah Yosenmi ini baik atau jangan-jangan menipu demi keuntungan sepihak. Namun Yosenmi memperlihatkan ketulusan bahwa ia memang benar-benar ingin bekerja sama dengan Raja Harimau. Alhasil, Raja Harimau pun luluh. Ya, kerjasama mereka untuk memasuki kawasan terlarang makam dewa. Di sana terdapat keunggulan bagi seseorang untuk berlatih. Pada akhirnya mereka pun deal. Singkatnya, ada Yosenme bertemu dengan Juminten. Juminten tahu bahwa Yosenme kekuatannya di atas dibandingkan dirinya. Di sini Juminten bersumpah di kemudian hari ia akan melebihi dari kekuatan Yosenme agar kelak Yosenme tetap menjadi bawahannya. Sementara Raja Harimau lagi-lagi datang untuk melanjutkan pertarungan melawan kelompok musuh. Di sini kekuatan Raja Harimau lebih kuat dibandingkan kemarin. Ya iyalah, kemarin lantaran lapar sehingga Raja Harimau Perak tak bisa maksimal saat bertarung. Bahkan, Tian lagi-lagi lari meninggalkan tempat ini. Alhasil Raja Harimau Perak mengejar Tian. Nah, saat di hutan, tepatnya saat pengejaran Tian, ia bertemu dengan 3 ras musuh dari kelompok pedang tirani. Di sini sempat terjadi perdebatan antara mereka, coy. Namun Raja Harimau memperlihatkan sifat aslinya. Alasan kenapa Raja Harimau marah terhadap ketiga ras ini, dikarenakan mereka ingin menghancurkan kota Biang dan seisinya. Padahal Raja Harimau sudah mengingatkan agar mereka membunuh para musuh tanpa harus mengikutkan warga sipil. Karena takut, Anwar pun menuruti permintaan Raja Harimau, yakni hanya membunuh para musuh tanpa membunuh warga sipil. Sementara tak jauh dari Raja Harimau pergi, ia ditemui Yosenmi. Yosenmi mengatakan bahwa Tian pergi ke arah pemakaman dewa. Penuh amarah, Raja Harimau ingin cepat-cepat mengakhiri hidup Tian. Dan film pun bersambung.